Top FM. More music variety. Top. This is the night. Ya, baik teman-teman, masih di Radio Podcast Talkshow untuk malam hari ini dan masih bersama Mbak Devi Ardianti SPD, di mana untuk malam hari ini beliau adalah salah satu alumni Universitas Peradaban Bumiayu tahun 2019 yang saat ini menjadi penulis di salah satu penerbit terkenal Gramedia. Ini menjadi satu kebanggaan tentu luar biasa. Banyak orang yang bermimpi menjadi salah satu penulis di Gramedia dan Mbak Devi adalah salah satunya. Dan untuk malam hari ini tema kita masih berintegrasi dan berdaya bersama program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, Mbak Devi, ini ngomong-ngomong menjadi salah satu seorang penulis. Dan Mbak Devi ini kan usianya masih muda, kemudian juga baru kemarin lulus tahun 2019, dan tapi sudah karya-karyanya saat ini sudah diterima di salah satu media nasional. Gramedia ini adalah salah satu media yang menjadi impian semua penulis. Ini perasaannya seperti apa, Mbak? Alhamdulillah, kalau perasaannya itu yang jelas senang banget ya, dan bersyukur bukunya bisa berada di sana gitu kan. Pada mulanya saya sama sekali nggak pernah bermimpi gitu kan. Bahkan saya dulu pernah ngajakin ibu saya gitu kan. Saya biasanya panggil ibu itu mama ya. Saya ngajakin mama ke Gramedia. Awal mula saya nggak pernah suka baca buku juga. Saya ngajakin ke Gramedia, terus saya bilang ke mama, Mas, Mama tahu nggak kalau ke Gramedia terus lihat-lihat buku di sini tuh buku-bukunya siapa gitu kan. Mama saya kan nggak tahu gitu. Terus saya bilang, kalau buku-bukunya itu bisa matching di Gramedia mah berarti dia itu adalah orang-orang besar gitu kan. Saya bilang gitu. Berarti orang-orang berarti dia itu orang-orang yang keren gitu kan. Saya cuma bilang seperti itu. Padahal ketika awal menulis saya nggak pernah ngomong sama orang tua. Nah, suatu saat gitu kan, 1 tahun kemudian, karena kan saya nulis itu nggak langsung masuk ke Gramedia gitu kan, harus ada tahap menunggu dulu kan, tunggu terbit. Akhirnya suatu ketika saya ngajak mama lagi, mama pengen lihat nggak sesuatu yang keren gitu kan. Akhirnya saya nunjukin buku sendiri gitu kan. Di sana di Gramedia. Iya, udah ada buku di sana. Terus mama saya ngerasa ya nggak bisa berkata apa-apa gitu kan. Sama kayak saya juga nggak bisa berkata apa-apa. Buku saya bisa terbit di sini dan nggak nyangka gitu loh. Ternyata saya juga ada di deretan orang-orang hebat gitu kan. Saya merasa bahwa wah, ini anugerah yang luar biasa banget, bahwa ketika kita yakin, ketika kita berani, kita pasti bisa. Yang penting kita jangan sampai nggak punya mimpi. Manusia itu harus punya mimpi, begitu. Ya, kemudian yang terakhir saat ini kemarin tadi kayak yang baru ditulis sama Mbak Devi apa, Mbak? Biodata. Yang baru ditulis adalah buku biografi tentang Lord Didi atau Didi Kempot gitu ya, almarhum Didi Kempot. Mbak Devi yang nulis itu? Iya, saya yang nulis dengan teman saya juga sebetulnya. Jadi namanya Mbak Karunia Silviani Sambas, itu dari Sumatera beliau. Ceritanya seperti apa, Mbak? Kok Mbak Devi ini bisa nulis biografinya Mas Didi Kempot, seorang seniman nasional yang sangat luar biasa? Iya, sebetulnya saya juga ngerasa nggak nyangka banget gitu ya. Ya Allah, kok saya bisa nulis seperti ini gitu kan. Sebenarnya kaget juga dan merasa ini di luar dugaan gitu kan. Karena kan buku Lord Didi ini kan baru pertama kali ada gitu kan. Yang biografinya baru satu? Iya, baru satu gitu. Dan yang nulis pertama Mbak Devi? Iya, kalau artikel-artikelnya banyak. Tapi yang khusus biografi? Iya, baru. Iya, betul. Dan penulisnya Mbak Devi? Iya. Sekarang di hadapan saya? Iya, betul sekali. Oh, keren. Ceritain dong, Mbak. Ceritain. Ya, ceritanya itu lumayan panjang banget sih ya. Intinya sebelum saya menulis tentang biografinya Didi Kempot itu, yang jelas harus ada outline-nya dulu ya. Karena kalau kita mau menulis supaya lebih terarah itu harus membuat sebuah outline atau kerangka yang akan kita tulis gitu kan, apa aja. Nah, biasanya outline itu nanti terletaknya itu ada di daftar isi. Oh iya, berarti nanti memuat tentang bagaimana sih perjalanannya Didi Kempot gitu kan, perjalanannya karir atau perjalanan cinta, kemudian bagaimana kisah-kisah uniknya dari Didi Kempot gitu kan. Akhirnya saya membuat outline, ternyata outline-nya di ACC oleh penerbit gitu kan. Nah, setelah ACC lah baru saya eksekusi begitu.
Berapa Dan lama, Mbak? proses penulisannya itu kurang lebihnya 1 bulan. Tapi 1 bulan itu udah sama pengumpulan data. Jadi penulisannya cepat banget. Dan menurut saya ini tercepat ya. Tercepat. Menulis di bulan Juni. Karena deadline mungkin. Iya, karena deadline. Kemudian di bulan Juli itu udah terbit. Dan sekarang alhamdulillah sudah didisplay di Gramedia seluruh Wes. Indonesia. Insya Allah di. Bawa nggak sekarang bukunya? Waduh nggak bawa ya. Nanti akan dibedah insya Allah ya tanggal 22 di Leko Kedai Kopi. Teman-teman jangan lupa datang gitu kan. Barangkali nanti Mas Bayu mau datang juga boleh banget ya. Boleh. Oke, Insya Allah. iya. Dan Mbak Devi sebagai narasumbernya. Iya, betul. Luar biasa keren. Anak Bumi Ayu, anak Taraban. Iya, Taraban itu desa ya, desa di sawah. Saya rumahnya tuh mewah ya. Jadi mepet sawah. Bukan mewah-mewah beneran, tapi mepet sawah gitu. Tapi karyanya sekarang di display di Gramedia Iya, betul sekali. dengan orang-orang terkenal. Dan saya merasa luar biasa ini kalau orang-orang terkenal itu udah banyak banget bukunya. Kalau saya baru beberapa, tapi saya jadi Tetap- semakin percaya diri Iya, gitu betul, kan. betul. Wah, ternyata saya yang remah-remah ini kok saya juga bisa gitu kan. Jadi nggak ada halangan buat siapapun menjadi orang yang keren, menjadi orang yang hebat, asalkan kita itu yakin aja gitu loh. Dan satu angkatan dengan Mbak Devi yang dari Universitas Peradaban Bumi Ayu yang hobi nulis siapa aja, Mbak? Kalau yang satu angkatan itu, aduh, bisa dihitung dengan jari ya. Kayaknya cuma 2 jari Dua atau jari. berapa gitu ya. Yang Jadi, aktif dari penulis. ya kalau yang aktif sampai saat ini itu hanya saya. Ada Mas Kusuma ini, tapi Mas Kusuma kayaknya udah lagi sibuk S2-nya. Jadi yang masih bertahan itu saya. Mas Kusuma juga menulis, sekarang sedang melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan- Dan teman saya juga ada sih dari Jambi, namanya Nafika Inaratu Sofa. Dulu menulis, sekarang kayaknya udah lelah kayaknya nih. Dan itu satu angkatan di Universitas Peradaban. Iya, satu angkatan. Jadi memang kalau untuk menulis itu ada seleksi alamnya gitu ya. Jadi yang bertahan itu ya mereka-mereka orang-orang pilihan gitu ya. Dalam arti orang pilihan ini ya orang yang memilih jalur untuk menulis begitu. Jadi ada seleksi alamnya. Ya. Apakah memang Mbak Devi ini ambil jurusan bahasa Indonesia di Universitas Peradaban Bumi Ayu ini tidak untuk menulisnya, tapi tidak untuk jadi guru gitu ya? Kalau dulu pernah sempat ada kepikiran pengen jadi guru sebetulnya ya. Karena dulu guru BK saya itu bilang, kalau jadi guru enak loh Mbak Devi gitu kan. Cuma berangkat dari jam 7 sampai jam 12. Kalau libur kamu ikut libur gitu kan. Jadi saya udah terpengaruh dulu sama Bapak guru BK dulu kan. Tapi setelah makin kesini kok pemikirannya berubah gitu Tapi kan. lebih sekarang lebih enakan jadi penulis kan? Semau Iya. kita gitu. Iya benar, sebenarnya fleksibel banget waktunya ya. Kita yang menentukan mau jam berapapun gitu kan, mau sambil layah-layah pun bisa gitu kan. Jadi ya apapun pilihannya itu yang terbaik gitu. Jadi bagi teman-teman yang udah jadi guru pun ya tetap semangat gitu, karena semua orang punya jalannya masing-masing dan Betul. semua orang punya mimpi masing-masing begitu. Ya, kemudian ngomong-ngomong royaltinya seperti apa nih dari Waduh, menulis? jangan dikasih tahu deh ya, takut nanti gemetar nih. Ya, biasanya untuk royaltinya seperti apa, Mbak? Ada yang tunai atau mungkin berapa edisi keluar atau seperti apa? Ya, sebetulnya kalau di dunia kepenulisan itu ada yang namanya honor, ada juga yang namanya royalti. Kalau yang namanya honor itu berarti dibayar cash langsung ketika naskahnya selesai, berarti kita langsung dapat uang. Tapi kalau Satu kali, cuma satu kali iya, gitu? cuma 1 kali. Tapi kalau royalti berarti itu bisa nanti dicairkan 6 bulan sekali. Kemudian nanti kalau bestseller ya berarti kita tambahan gitu, tambahan tabungan gitu. Dan kemudian kalau cetak ulang itu lebih keren lagi gitu? Wah, itu bukan keren lagi ya. Kayaknya kita tinggal layah-layah aja. Tapi kalau cetak ulangnya banyak loh ya. Ya, ini mungkin ada, berarti sekarang karya-karyanya Mbak Devi di seluruh Gramedia ada ya? Insya Allah ada. Jadi bahkan teman-teman yang kadang-kadang pada main ke Gramedia itu suka ngirim foto gitu. Mbak, saya nemuin bukunya gitu kan. Oh, makasih. Nanti mereka foto kayak gitu. Banyak sih. Sudah punya fan dong? Oh, enggak sih, kayaknya enggak punya fan deh. Itu ada fotonya Mbak Devi-nya enggak? Enggak ada. Di mana? Di bukunya itu. Kalau di bukunya paling di biodatanya, di Biodata. belakang kayak gitu. Foto.
Paling cuma tulisan aja sih, Oh. tergantung dari penerbitnya. Ada juga yang ngasih foto, ada yang enggak gitu. Paling cuma biodata aja, Devi Ardianti siapa kayak gitu. Ngomong-ngomong, ada yang sudah telepon nggak nih? Penasaran dengan Mbak Desi belum? Kayaknya nggak ada deh. Kan nggak kasihkan nomor kali, kasih nomor handphone kali. Kayaknya mereka yang takut sama saya karena saya agak galak gitu ya. Jangan galak-galak makanya. Ya, kemudian ini kalau misalkan kayak royalti ini nanti turun, berarti nanti terus. Iya, kalau royalti itu selama bukunya itu masih laku gitu kan, pasti royalti akan turun gitu dan nominalnya langsung ke rekening kita. Dan bocoran udah ada tahu berapa terjual untuk yang biografinya Mas Didi yang lawyer itu? Alhamdulillah belum dapat bocoran nih. Kayaknya nanti setelah ini saya akan nanya. Berarti baru Juli Agustus ini ya? Iya, baru. Tapi memang luar biasa dan ini tentu menjadi penyemangat untuk adik-adik kita yang Mbak Devi menjadi salah satu. Makanya ini nggak salah ini Universitas Peradaban mendelegasikan Mbak Devi untuk malam hari ini. Alhamdulillah, semoga nggak mengecewakan. Bermimpi nggak Mbak menjadi cetak bisa bukunya bestseller gitu? Kalau bermimpi itu pasti ya, karena semua penulis itu mimpinya di situ. Mimpinya di situ gitu kan. Mimpinya bisa menjadi bestseller gitu kan. Bahkan barangkali nanti bisa terjual di toko buku luar negeri gitu kan, bisa diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing gitu kan, lumayan banget gitu kan. Dan menurut saya itu pencapaian yang luar biasa. Tapi ya saya menuju ke sana karena masih dalam tahap belajar juga gitu kan, masih muda lah, dalam artian perjalanan menjadi seorang penulis belum sampai bertahun-tahun, puluhan tahun belum gitu. Dan saat ini sedang garap apa Mbak? Kalau saat ini sedang menggarap buku populer. Jadi saya sedang menggarap tentang rahasia menjalin relasi, rahasia sukses menjalin relasi. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan nulisnya. Berarti itu ada hubungan dengan bisnis ya? Semuanya. Kalau relasi itu kan berarti semuanya, relasi pertemanan, kemudian relasi bisnis dan lain sebagainya begitu. Sudah sampai mana ini untuk? Aduh, sudah sampai mana ini? Nanti saya ditagih langsung sama mentor. Ya, dan mentornya masih Mbak Masih Bu Mulasi. Bu Mulasi. Wah, mudah-mudahan Bu Mulasinya menjadi orang paling bangga ini untuk malam hari dan tentu menjadi satu hal penyemangat untuk adik-adik Mbak Devi yang malam hari ini ya kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu, khususnya di Prodi Bahasa Indonesia ya, karena memang seperti Mbak Devi sampaikan bahwa kuliah di menjadi Prodi Bahasa Indonesia tidak harus menjadi seorang guru ya Mbak. Iya. Dan ya, ngomong-ngomong menjadi jurnalis juga bisa ya? Bisa asalkan ada keniatan, ada peluang dan kita berani gitu kan. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya peluang nanti untuk bekerja ataupun membuka usaha itu gampang banget ya. Dan alhamdulillah saat ini saya menekuni di dunia kepenulisan, saya juga sudah membuka privat penulis. Jadi alhamdulillah sudah ada pesertanya begitu dan sekarang sedang berjalan begitu. Jadi apapun bisa kita lakukan gitu, asalkan kita berani membuka pikiran gitu. Jangan hanya wah nanti setelah lulus dari Universitas Peradaban jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia saya cuma jadi guru. Nggak perlu seperti itu. Jangan berkecil hati gitu kan. Selagi kita punya skill, punya kemampuan apapun, kita bisa lakukan apa aja gitu kan. Jadi menjadi orang yang kreatif gitu kan. Sudah banyak berarti untuk yang ikut di privatnya Mbak Devi? Belum banyak sih, karena saya baru berani membuka. Udah berapa bulan? Privatnya berarti sudah berjalan sekitar 3 bulan. 3 bulan di rumah? Di rumah. Jadi biasanya anaknya langsung ke rumah gitu, main ke rumah.
biasanya saya bilang mau ketemuan di mana gitu kan. Mbak, saya nanti mau ke rumah aja. Ya udah, nggak apa-apa, kita ketemu di rumah gitu. Oke deh Mbak Devi, dan juga untuk temannya di malam hari ini masih di radio podcast untuk talkshow kita malam hari ini, dan masih bersama Mbak Devi Ardianti SPD. Beliau adalah salah satu alumni Universitas Peradaban Bumiayu angkatan tahun 2019, dan tema kita berintegrasi dan berdaya bersama program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu. Dan Mbak Devi, sebelum kita lanjut, kita break sejenak. Masih kita akan ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Ya, baik temannya, masih di podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini, dan masih bersama Mbak Devi Ardianti SPD, ya alumni Universitas Peradaban Bumiayu. Untuk tema kita juga masih berintegrasi dan berdaya bersama program studi pendidikan bahasa Indonesia. Mbak Devi ini ya sebagai seorang penulis tentu ada sebuah kiat-kiat khusus untuk mengembangkan diri agar tetap ide-idenya, kemudian juga inspirasinya terus muncul. Ini untuk mengasah penulisan Mbak Devi biar makin keren. Ini apa yang dilakukan? Biasanya kalau saya untuk mengasah diri itu setiap hari harus menulis gitu ya. Jadi misalnya satu hari menulis satu puisi, terus kemudian besoknya cerpen, atau hanya kata-kata apa aja gitu kan. Itu untuk melatih konsistensi kita gitu kan dalam menulis. Nah, untuk mengembangkannya bagaimana? Kita harus berani. Dalam arti misalnya ada lomba-lomba menulis, kita ikuti meskipun nanti hasilnya belum maksimal, nggak masalah gitu mau kan. Juara mau enggak, yang penting mau juara mau enggak itu urusan belakangan. Kalau kita juara berarti itu adalah nilai plus buat kita gitu kan. Jadi ikut kompetensi apa aja gitu kan, kompetensi menulis ataupun apapun gitu kan. Misalnya ada lomba menulis puisi, lomba menulis cerpen, kita ikuti gitu. Jadi itu yang bisa menilai kita bahwa oh kita udah mampu gitu kan. Oh, kita kapasitasnya udah mulai naik nih di nulis kayak gitu. Jadi harus rajin-rajin menulis, harus ikut-ikut lomba. Kita harus berani gitu kan. Kalau kita nggak pernah ikut lomba, kita nggak bakal bisa tahu kemampuan kita itu sampai di mana kayak gitu. Ya, kemudian ini apa aja Mbak yang pernah diraih dalam lomba? Kalau Juara-juara. Dari dulu waktu masih kuliah juga alhamdulillah saya pernah juara 2 lomba menulis opini. Jadi itu yang diadakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Waktu ada Hari Guru ya, waktu itu hari Guru, terus saya coba-coba menulis opini. Alhamdulillah juara 2. Nah, untuk prestasi di luar itu saya pernah ikut lomba menulis novelet. Alhamdulillah juara 1 gitu. Novelet? Iya, novelet itu baru pertama kali banget saya itu nulis novelet gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya itu tulisan saya ya tulisan cerita anak, cerpen gitu kan, yang notabene masih sedikit gitu kan tulisannya. Kalau novelet itu kan udah panjang. Nah, saya mencoba memberanikan diri untuk menulis novelet, dan itu menggunakan hati, benar-benar pakai hati. Jadi alhamdulillah sampai ke hati juri juga gitu. Ya Mbak, satu dong karya puisi yang dimuat di Gramedia. Kalau karya puisi di Gramedia nggak ada sih, tapi kalau di antologi ada. Cuma apa ya ini Hafal yang nggak? mau dibaca? Nggak hafal. Kirain hafal. Ya, oke deh. Untuk closing untuk malam hari ini, menjadi salah satu delegasi di Universitas Peradaban Bumiayu ini, disampaikan mungkin untuk adik-adik Mbak Devi yang malam hari ini mendengarkan dan juga menyaksikan secara langsung di video streaming. Ya, untuk teman-teman semua, teman-teman alumnus gitu kan, salam kangen dari saya gitu kan, karena sekarang udah jarang ketemu. Dan teman-teman alumnus Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia alhamdulillah sudah banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada teman-teman saya Mbak Siti Maimunah juga sekarang lagi di UNES, Universitas Negeri Semarang. S2? Iya, S2. Kemudian Mbak Nafika juga sudah S2 di Jakarta. Ada Mas Kusuma juga dan teman-teman lain. Bahkan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia juga ada atlet nasionalnya Mbak Riantika. Itu teman-teman saya alhamdulillah banyak banget sebetulnya yang dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu semuanya alhamdulillah prestasi gitu kan. Mbak Devi nggak ingin ke jenjang S2? Insya Allah doakan teman-teman semuanya, doakan saya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nggak cari beasiswa? Ya, sekarang juga lagi nyari-nyari beasiswa. Bismillah, mudah-mudahan ada. Oke, mudah-mudahan habis siaran di sini ada yang ini dapat masuk beasiswa sini gitu. Oke, boleh. Bismillah. Ya, untuk adik-adik semuanya ketika
memilih jurusan itu nggak perlu ragu gitu kan. Kalau kalian yakin apa yang kalian pilih adalah baik, itu akan yang menjadi yang terbaik nantinya. Jadi ketika adik-adik semuanya itu mau memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia, bagi saya kalian gak salah pilih jurusan. Dan bagi adik-adik yang sekarang sudah mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia, harus terus ditekuni, karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kalian dapatkan. Bahkan kompetensi yang dimiliki dosennya itu luar biasa, bukan hanya di bidang kebahasaan tapi juga sastranya. Bahkan sekarang dosen pendidikan bahasa Indonesia juga sudah ada yang melanjutkan S3. Jadi bagi saya jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu memiliki peluang yang sangat besar, sangat banyak. Tinggal bagaimana kitanya. Jadi bukan hanya tanggung jawab dosennya saja, tapi tanggung jawab diri teman-teman juga terhadap diri teman-teman dan terhadap jurusannya. Jadi artinya kita jangan hanya pengen besar oleh kampusnya, tapi kita juga harus bisa membesarkan kampus seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa Mbak Devi. Iya. Untuk malam hari ini, dan tentu satu kebanggaan juga untuk saya karena malam hari ini saya berhadapan langsung dengan deretan orang-orang keren yang Insya ada di Allah. Gramedia. Oke, sukses selalu Mbak Devi. Amin, amin. Oke, dan terima kasih untuk mudah-mudahan bincang-bincang kita malam hari menjadi salah satu motivator, mau semangat untuk adik-adik kita yang lain yang saat ini juga masih bingung memilih studi kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu, karena ternyata alumni Universitas Peradaban Bumiayu juga untuk saat ini sudah banyak yang memang terbukti menjadi salah satu orang yang keren gitu ya. Amin, hebat, amin, insya dan Allah. mudah-mudahan menjadi salah satu penulis yang luar biasa di Indonesia. Amin, amin. Dan terima kasih Mbak Devi sekali lagi. Sama-sama. Oke, dan akhirnya temannya untuk malam hari ini harus sampai di sini untuk podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini bersama Universitas Peradaban Bumiayu. Dan akhirnya saya Bayu Ahmad yang bertugas dan seluruh kerabat kerja, ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.